Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Rizky Catur Mediayanti dalam pembelajaran PPKN. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat bangsa dan negara. Untuk hakikat bangsa sendiri, menurut para ahli yang pertama yaitu Otto Bauer mengatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib. Sedangkan menurut ahli Hans Kohn yang berasal dari Jerman, menyatakan bahwa bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Maka dapat disimpulkan bahwa bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap nasional, memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, serta sejarah. Mereka pada umumnya itu dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Lanjut ke unsur pembentuk bangsa. Menurut Joseph Stalin, unsur terbentuknya bangsa yaitu adanya persamaan sejarah, persamaan cita-cita. Yang ketiga yaitu kondisi objektif seperti bahasa, ras, agama, dan adat istiadat. Jika tidak mempunyai persamaan di dalam sejarah, cita-cita, atau tidak mempunyai kondisi objektif, maka tidak akan terbentuknya suatu bangsa. Hakikat negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari kata state yang berasal dari bahasa Inggris, stat dari Belanda Jerman, lalu status statum itu berasal dari bahasa Latin, yang berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Kata negara yang dipakai di Indonesia sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu negara atau nagari, yang artinya wilayah, kota, atau penguasa. Menurut ahli George Jelinek menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Nah, jika sedangkan menurut ahli Logeman itu menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi kemasyarakatan atau organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu. Itulah definisi atau pengertian dari negara. Lalu kita masuk ke unsur pembentuk negara. Unsur terbentuknya negara itu dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Untuk unsur konstitutif sendiri itu apa sih? Nah, unsur konstitutif itu adalah unsur yang mutlak, unsur yang harus ada di saat negara itu berdiri. Lalu, unsur deklaratif itu adalah unsur yang tidak mutlak, yang harus ada di saat negara tersebut berdiri, tetapi boleh dipenuhi setelah negara tersebut berdiri atau didirikan. Lalu apa saja yang termasuk di dalam unsur konstitutif dan unsur deklaratif? Mari kita simak selanjutnya. Yang pertama yaitu unsur konstitutif adalah rakyat. Nah, rakyat itu adalah orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan negara tersebut. Untuk rakyat sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Untuk penduduk itu artinya orang yang berdomisili di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk penduduk itu dibedakan menjadi dua, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Contohnya warga negara itu adalah penduduk asli, yaitu seperti kita, warga negara Indonesia. Lalu bukan warga negara, contohnya adalah warga negara asing. Selanjutnya, rakyat yang kedua itu bukan penduduk, di mana yang menyatakan bahwa orang yang tidak menetap di dalam wilayah tersebut atau hanya tinggal untuk sementara waktu. Contohnya siapa sih? Nah, untuk contohnya bukan penduduk adalah turis asing yang sedang berlibur. Lalu, unsur konstitutif yang kedua itu adalah wilayah.
Wilayah yang pertama itu daratan, lautan, dan udara. Untuk daratan sendiri itu mempunyai batas-batas. Batas yang pertama adalah batas alamiah, seperti gunung, sungai. Nah, untuk batas buatan sendiri dapat dibuat oleh manusia. Contohnya itu pagar, tembok, kawat yang berduri, atau pos penjagaan. Lalu wilayah daratan yang ketiga itu adanya batas geografis yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Wilayah yang kedua yaitu lautan. Lautan itu yang pertama ada laut teritorial, di mana lebarnya itu 12 mil yang diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai. Lalu laut kontinen adalah daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih. Sedangkan ZEE yaitu zona ekonomi eksklusif di mana batasnya itu 200 mil ke laut bebas. Nah, biasanya zona ini itu digunakan untuk mengelola atau menggali segala kekayaan yang ada di wilayah tersebut. Lalu selanjutnya itu ada udara. Udara adalah wilayah yang berada di atas darat dan lautan. Unsur konstitutif yang ketiga itu adalah pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah yang berdaulat artinya itu semua pemerintahan yang memiliki suatu kekuasaan tertinggi guna mengamankan, mempertahankan, mengatur, melancarkan suatu tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara-negara secara utuh. Lanjut, untuk unsur deklaratif sendiri, yang mana tadi tidak harus ada ketika negara tersebut didirikan, yaitu pengakuan dari negara lain. Untuk pengakuan dari negara lain itu ada dua cara. Yang pertama itu secara de facto, yang kedua adalah secara de jure. Untuk secara de facto sendiri itu berdasarkan pada kenyataan yang menyatakan bahwa negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat terbentuknya negara. Lalu yang kedua secara de jure yaitu berdasarkan pada kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum internasional. Terkait dengan apa? Di sini yaitu terkait dengan keberadaan suatu negara baru agar bisa diterima sebagai anggota bangsa-bangsa di dunia dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa unsur pembentuk negara itu ada unsur konstitutif dan ada unsur deklaratif. Untuk unsur konstitutif sendiri itu adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dan pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas terkait dengan materi. Saya akhiri, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.